Kata leukemia tentu menjadi momok menakutkan. Salah satu tipe leukemia yang tidak umum terjadi adalah leukemia granulosistik kronik atau biasa disingkat dengan LGK. Leukemia tipe ini merupakan jenis kanker yang menyerang sumsum tulang belakang yang menyebabkan pesatnya pertumbuhan sel pembentuk darah bernama myeloid precursors pada tulang sumsum. Leukemia ini biasanya menyerang orang dewasa pada usia lebih dari 50 tahun. Meskipun bukan hal yang tidak mungkin juga dialami oleh anak-anak dengan rasio kemungkinan 2%. Biasanya, pasien tidak memiliki gejala yang spesifik. Namun kehadiran LGK bisa ditandai dengan kondisi fisik yang mudah lelah, berat badan yang menurun secara drastis, dan pendek nafas sehingga mudah terengah-engah. Setelah menjalankan pemeriksaan medis, penyakit ini dilihat dari tingginya produksi sel darah putih. Tak jarang para medis juga menemukan kondisi limpa yang membesar. Masa paling berbahaya adalah ketika pasien mengalami fase blast krisis. Dalam kondisi ini, pasien akan mengalami penurunan kesehatan sehingga memerlukan penanganan yang intensif untuk mengontrol limpa yang membesar dan sel darah putih yang meningkat. Selanjutnya, pasien akan mengalami demam, infeksi, pendarahan, sakit tulang, dan rasa yang tidak nyaman pada bagian limpa. Kematian akan terjadi saat demam, pendarahan, atau malah keduanya. Pengobatan yang disarankan adalah kemoterapi selama 3-7 tahun. Pemberian hidrea diharapkan dapat menurunkan jumlah sel darah putih dalam tubuh. Beratnya situasi yang dialami, sebaiknya pasien mendapatkan dukungan penuh dari keluarga, kerabat, teman, dan tim dokter yang menangani. Ya, leukemia granulositik kronik. Memang ini namanya leukemia yang baru kami bisa tahu hari ini gitu ya. Artinya begini, selama ini yang kami ketahui adalah leukemia ini banyak terjadi pada anak-anak, ternyata juga bisa terjadi pada usia dewasa. Seperti sifat daripada kanker ini bergerak secara liar, mereka tidak bisa mengontrol yang namanya sel darah putih. Dan pagi ini kami sudah didampingi oleh kedua narasumber, Dr. Hilman dan juga Dr. Ulfana. Selamat pagi. Jadi seperti sifat daripada kanker gitu ya, kadangkala masyarakat masih belum bisa membedakan yang namanya plasma darah atau sel darah merah atau sel darah putih ataupun dengan yang namanya keping darah. Ini bagaimana sebetulnya untuk memandaikan masyarakat mengenai masalah leukemia? Ya, kita kenal di dunia ada dua jenis leukemia akut dengan leukemia kronik. Yang Anda bilang tadi itu 40% di anak-anak betul memang, tetapi itu berlaku untuk leukemia akut. Akut. Dan terutama juga pada jenis yang limfoid gitu bang. Jadi pada leukemia akut yang memang memproduksi, dia memberikan jenisnya gitu lah ya, jenis tertentu, jenis yang jenis apa namanya kita bilang sebagai jenis limfoid ini. Limfoid ya. Sedangkan leukemia granulositik kronik atau leukemia kronik ini berlaku hanya terutama pada orang dewasa. Di mana angka kekerapannya lumayan tinggi, jadi 5-10 orang dari 1 juta populasi. Dan kalau kita bicara langsung spesifik pada leukemia granulositik kronik, itu merupakan gangguan pada tingkatan stem cell, tingkatan sel induk yang pluripotensial. Jadi dia pluripotensial, dia memproduksi berbagai macam bentuk darah seperti yang Anda sampaikan tadi. Tapi kalau perbandingan antara leukemia itu sendiri, berarti orang pemahaman masyarakat bahwa itu adalah kanker darah yang menyebabkan lebihnya sel darah putih daripada sel darah merah. Betul. Sebenarnya untuk perbandingan seimbang antara sel darah putih dan sel darah merah yang layak untuk tubuh itu seperti apa? Betul. Jadi saya teruskan tadi bahwa leukemia granulositik kronik adalah suatu gangguan pada sel induk yang pluripotensial dan melibatkan yang kita bilang sebagai gen BCR-ABL. Gen BCR-ABL itu diproduksi oleh atau merupakan produk dari translokasi kita bilang dari kromosom Philadelphia. Kromosom Philadelphia dia itu berciri khas adanya suatu translokasi khusus dan bermanifestasi pada peningkatan dari jenis tertentu dari sel darah putihnya, yaitu sel darah putih yang myeloid. Betul. Kalau kita bilang tadi leukemia akut pada anak-anak jenisnya limfoid, kalau yang di sini adalah myeloidnya.
Mieloidnya untuk yang kronik ya? Mieloid yang kronik, kalau leukemia akut anak-anak yang anak-anak. Tapi untuk mengetahui gejala awal seorang mengidap penyakit leukemia kronik ini sendiri seperti apa? Jadi begini Mas Evan, kita memang untuk stadium awal agak sulit membedakan karena biasanya pasien itu ditangkap lah gitu ya, ditangkap pada saat pasien ini datang pada kunjungan rutin check up begitu. Gejalanya mungkin sumir hampir nggak ada. Ya sedikit ada demam, ada ngilu-ngilu di badan, ada sedikit meriang-meriang gitu ya. Itu pada stadium yang amat sangat awal. Kemudian begitu kita masuk ke stadium yang lebih lanjut, kalau memang tidak diobati atau tidak terdeteksi dengan baik, dia akan menjalani yang namanya kita bilang fase kronik. Fase kronik itu berlangsung sekitar 4 sampai 6 tahun, bisa lebih dari 6 tahun, 9 tahun juga ada. Itu gejalanya lebih khas. Tadi dalam tayangan dinyatakan bahwa pasien ini menderita atau merasa sedikit nyeri di daerah perut sebelah kiri atas, itu limpahnya bengkak. Limpahnya bengkak. Nah, limpahnya bengkak disertai dengan beberapa gejala yang tadi saya sebutkan. Oke, kalau misalnya ada semacam lebam di kulit berwarna biru, kemudian juga sering mimisan, apakah ini merupakan gejala yang perlu diwaspadai? Leukemia akut, ya. Untuk leukemia kronik, rasanya khasnya mungkin tidak, kecuali kalau katakanlah infiltrasi dari sel darah putih begitu hebat sehingga menekan ke pertumbuhan sel-sel yang lain. Jadi kalau seperti yang saya sebutkan tadi bahwa leukemia kronik itu infiltrasi atau sumbernya adalah gangguannya di dalam sum tulang, maka dalam hal ini tentu aja populasi dari sel darah putih yang meningkat tadi dia akan menekan ke pertumbuhan atau populasi dari sel-sel tangganya, yaitu darah merah dan sitomositnya. Gitu. Kanker leukemia ini mematikan, tapi juga saat ini ternyata bisa diobati dan penderita bisa sembuh. Apakah secara total atau bagaimana, Dr. Ulfana? Untuk saat ini memang kami dari Yayasan Kanker Indonesia Provinsi DKI Jakarta, kita lebih spesifik kepada memberikan santunan obat kemoterapi imatinib yang kira-kira akan dibutuhkan seumur hidup oleh pasien. Jadi memang kalau dibilang sembuh, ada yang bisa sembuh ya dok dalam beberapa waktu tertentu, tapi sembuh total. Sembuh total. Ya boleh saya bantu ya. Jadi ini Soraya. Mbak Soraya, sampai lupa. Jadi Mbak Soraya, memang tergantung dari kapan pasien itu datang. Kalau memang nanti katakanlah pasien itu datang dari subklinis, dari gejala yang amat sangat awal, mungkin lebih menjanjikan seperti yang tadi ditayangkan pada salah satu iklan promosi tadi. Tapi begitu nanti datang pada kondisi yang lebih lanjut, tadi fase yang subklinis, kemudian fase kronik, fase akselerasi, dan fase blast crisis. Nah itu blast crisis adalah satu langkah sebelum terjadinya leukemia akut. Jadi leukemia kronik dulu, begitu nanti katakanlah si penyakit ini sudah mengimpun kekuatan demikian rupa, sehingga didapatkan katakanlah penumpukan atau jumlah sel darah putih yang amat sangat ganas dan sangat mudah, itu dia bisa bertransformasi, kita bilang dulu ya, transformer. Nah ini bertransformasi menjadi yang namanya leukemia akut. Berarti adalah benar kalau kita harus melakukan medical check up setiap tahunnya ya, biar kita bisa mengetahui. Ya harusnya. Tapi untuk di YKI sendiri, concern kepada leukemia kronik ini ada berapa banyak pasien sebenarnya dibandingkan dengan kanker-kanker ini? Jadi begini, mungkin cerita awalnya Yayasan Kanker Indonesia Provinsi DKI Jakarta diketuai oleh Ibu Fauzibowo, Ibu Fauzibowo, di mana sebenarnya awalnya tahun 2003 itu kita menyantuni hanya pasien DKI saja, karena kami adalah cabang provinsi. Tetapi karena alasan kemanusiaan dan kemudian juga obat ini jumlahnya kita bisa mengimpor bebas bea masuk dan bebas pajak untuk jumlah seluruh pasien di Indonesia. Makanya akhirnya untuk seluruh Indonesia gitu akhirnya bisa disantuni. Jadi yes, betul. Dan saat ini memang kita sudah menyantuni hampir 400 pasien. 400 pasien yang di antara sekian yang tidak terdata gitu ya, Dok, dan memang diperkirakan seharusnya dengan sekian jumlah orang di Indonesia, sekian ratus juta, kita seharusnya menyantuni hampir dengan lebih dari hampir mendekati 10.000. Seharusnya seperti itu. Wow, hanya bisa tercover 400 dari 10.000, tapi itu sebuah gerakan yang sudah paling baik, tidak ada gitu daripada tidak sama sekali ya. Iya, betul sekali. Dan setelah ini kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan cerita riwayat seorang bapak yang mengalami masalah kanker leukemia selama 20 tahun, tetap bertahan, tetap sehat, dan tetap ganteng. Dan kemana-mana tetap di Healthy Life.